Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Berniki Rukididi dari kelas A semester 6 jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menyampaikan hasil pekerjaan saya yang diberikan sebagai tugas ujian akhir semester. Tugas ini diambil dari buku pegangan belajar yang judulnya Power, Politics and Society. Dalam buku di sini ada 10 bab yang dibahas. Yang pertama adalah tentang kekuasaan. Kita tahu bersama bahwa kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain. Konsep kekuasaan di sini sangat erat kaitannya dengan politik, namun bukan berarti politik adalah sepenuhnya tentang kekuasaan saja. Politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan yang merupakan konseptualisasi yang selalu luas dan kurang tajam. Pengertian tentang kekuasaan di sini dapat dikemukakan oleh dua tokoh. Yang pertama ada Barbara Goodwin. Pada tahun 2003 ia berpendapat bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan yang dari pihak pertama. Tokoh yang kedua adalah Max Weber, di mana Max Weber berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Dalam bab ini juga dibahas tentang konseptualisasi kekuatan dalam sosiologi politik, di mana sosiologi politik secara tradisional mengatur studi tentang hubungan antara masyarakat, politik, dan kekuasaan. Di sini menjadi 3 kerangka kerja. Yang pertama ada pluralis, ada elit manajerial, dan ada kelas sosial. Kerangka kerja ini mewakili pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana kekuasaan didistribusikan oleh masyarakat dan juga bagaimana politik diatur secara sosial dan seberapa signifikan individu, kelompok, organisasi, dan negara. Di bagian ini juga dalam buku ini mereka menguji asumsi dasar dari setiap kerangka kerja, yang dimana di dalam diskusi ini membahas karya-karya para pemikir klasik dan kontemporer yang terkait dengannya setiap kerangka kerja, yang akhirnya mereka menganggap kritik terbaru terhadap setiap kerangka kerja karena ini penting untuk pengembangan cara-cara baru untuk mengkonseptualisasikan sifat kekuasaan dalam masyarakat. Pemetaan konseptual dari berbagai jalur dalam sosiologi politik sangat membantu untuk memvisualisasikan wilayah atletik pengantar sosiologi politik di sini, di mana mereka berada dalam posisi untuk mengambil keuntungan penelitian tentang basis sosial politik selama 100 tahun terakhir. Di sini juga Koser menawarkan yang penting semacam konsep ketika ia mengidentifikasikan 4 topik inti sosiologi politik. Tapi pemahaman kita tentang kekuasaan dalam konteks sosialnya telah berkembang pesat hanya dalam 50 tahun terakhir. Sebagai hasilnya kita dapat membuat konsep kerja sosiologi politik seperti yang dijelaskan baru-baru ini oleh Hayek, Januszky, dan pada tahun 2005, di mana sifat bidang yang membuat sosiologi politik sosiologis berasal dari sipil masyarakat yang dalam arti luas segala sesuatu tentang masyarakat yang bukan negara, atau apakah negara telah tumpang tindih dengan arena lain. Dengan demikian
studi tentang kekuasaan melalui otoritas dan aturan yang sah di lingkup negara. Kekuasaan bersifat dinamis dan konfliktual dalam ruang publik karena kelompok sosial bersaing untuk mendapat perhatian. Kekuasaan adalah ekonomi dan nasional, mungkin dalam lingkungan pasar, di mana aturan kapitalis ekonomi menentukan alokasi sumber daya. Dan di zaman modern, ruang privat sehari-hari, tempat interaksi sosial di antara anggota keluarga, teman dan kawan karib juga menjadi sasaran pelaksanaan kekuasaan oleh negara, pasar, dan aktor di ruang publik. Masyarakat sipil kemudian menghadirkan tahap di mana paradoks dimainkan. Paradoks ini muncul mungkin dari sistem kepercayaan yang memandu para aktor dalam masyarakat sipil, misalnya wacana sosial tentang aborsi merupakan satu masalah di mana di dalam buku mereka menemukan konflik antara ruang privat, keluarga, ruang publik, dan negara, di mana dalam negara ada peradilan mengklaim bahwa filosofi pemerintah sendiri melalui monitor warga negara yang rajin diberikan kepada social control oleh para ahli warga yang rajin. Jelas oleh Foucault telah menawarkan cara memahami kekuasaan dalam masyarakat sipil modern. Orang sejaman lainnya telah mengambil pandangan postmodernis tentang politik dalam arah yang sama, membangun tema ini bahwa semua hal sosial bersifat politis, semua hal sosial adalah tentang kekuasaan. Anthony Giddens tahun 1985, seorang sosiolog Inggris terkemuka, menganggap kekuasaan sebagai inti dari hubungan antara politik dan institusi sosial, termasuk keluarga, agama, pendidikan, dan ekonomi. Salah satu tema yang banyak dibahas dalam karya Giddens adalah bahwa negara modern mengaburkan garis antara negara publik, privat, dan pasar seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pelaksanaan kekuasaan dalam pengertian ini ada di sekitar kita karena sumber daya dialokasikan oleh sistem, misalnya hal-hal fisik atau sebagai sumber daya otoritatif, misalnya pengawasan karyawan dialokasikan oleh sistem sosial. Dalam bab ini dengan mengidentifikasi 3 tema utama yang terus menjadi ciri studi tentang kekuasaan dalam sosiologi politik, ada beberapa tema yang muncul sebagai akibat dari tentangan untuk pandangan akal sehat kita tentang politik dalam masyarakat. Sebagai akibat dari tentangan masyarakat demokratis atau ketegangan dan konflik diciptakan secara lokal oleh pengaruh global. Yang pertama, adanya kekuasaan terkonsentrasi di masyarakat demokratis. Yang kedua, ada kekuasaan beroperasi tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Dan yang ketiga, ada politik bukan hanya tentang negara tetapi mengilhami semua hubungan sosial. Bab yang berikut tentang peran negara. Kita terbentuknya negara otomatis ada beberapa ada peran dan juga peran negara tersendiri merupakan sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu atau diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Lantas, apa yang menjadi peran dalam sebuah negara? Peran negara di sini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari penjelasan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa
negara memang mempengaruhi banyak bangsa Indonesia. Mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita yang berbeda. Olsen dan Merger tahun 1993 melalui apa yang diidentifikasi oleh Michael Mann 1988 dan 1993 sebagai kekuatan infrastruktur atau kemampuan negara untuk menembus masyarakat sipil. Negara dapat menilai dan mengenakan pajak atas penghasilan dan kekayaan mereka pada sumbernya tanpa persetujuan, yang menyatakan di mana sebelum tahun 1850 tidak pernah dalam penekanan mampu lakukan itu menyimpan dan dapat segera mengingat sejumlah besar informasi tentang kita semua, bisa menegakkan kehendaknya dalam setiap hari hampir di mana saja di domainnya. Pengaruh terhadap ekonomi sangat besar, bahkan secara langsung menyediakan penghidupan sebagian besar dari kita pekerjaan negara. Demikian pula negara memiliki kekuatan untuk mengatur aspek yang paling intim hidup kita, termasuk siapa yang bisa dan diperboleh bagaimana orang tua dapat mendisiplinkan anak-anak mereka. Status berfungsi terlepas dari tipe memiliki kemampuan untuk membatasi siapapun di bawah yurisdiksinya. Negara adalah lembaga politik karena ia memegang kekuasaan dan karena alasan itu menjadi fokus sosiolog politik. Yang bab ketiga adalah politik, budaya, dan proses sosial. Kita ketahui bersama bahwa budaya dalam pengertian ini mengacu pada hal-hal yang kita sebut selera tinggi atau artefak seperti klasik musik, seni mahal atau sebagai sosiolog mereka memahami bahwa budaya memiliki keduanya, dimensi material dan non-material. Budaya memainkan banyak peran dalam proses sosial yang terkait dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Pentingnya ideologi politik untuk studi politik dan budaya belum hilang meskipun terus berjuang tentang bagaimana mendefinisikan ideologi. Kita tahu bahwa orientasi politik berbasis luas di masyarakat memainkan peran dalam pola yang berkaitan dengan sistem politik serta dalam pilihan pengelompokan dan afiliasi politik. Bab yang keempat ada politik kehidupan sehari-hari dan ekonomi politik. Untuk menunjukkan bagaimana politik memainkan peran penting institusi utama kita dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan keluarga, dan dalam aspek lain kehidupan kita yang terkait untuk infrastruktur, perawatan kesehatan, kebebasan sipil, dan ras dan hubungan etnis. Sepanjang kita lihat opini publik untuk membantu memahami apa yang dipikirkan khas Amerika, berbagai masalah dan apa nilainya. Istilah ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antara politik dan ekonomi. Dan yang kebangkrutan dan penyitaan sering terjadi di kelas menengah. Orang miskin menerima mendapatkan manfaat dari program bantuan pemerintah, tetapi manfaatnya tidak sebesar perbandingan dengan masyarakat maju lainnya. Bab yang kelima ada politik sehari-hari, kehidupan, lembaga sosial, dan hubungan sosial. Mills tahun 1959 dalam bukunya halaman 135 menunjukkan dalam buku The Sociological Imagination, dari segi kekuasaan, unit struktur sosial yang paling inklusif adalah negara bangsa. Negara bangsa sekarang bentuk yang mendominasi dalam sejarah dunia. Dengan demikian, fakta utama alam kehidupan setiap orang manusia. Mills melanjutkan dengan membahas bagaimana kekuasaan dan pengambilan keputusan, situasi kita di mana kita menjalani kehidupan publik dan pribadi, kita semua diatur oleh negara dan bangsa. Dan bab yang keenam ada partisipasi politik. Di sini kita dapat memahami apa itu partisipasi politik. Partisipasi politik
secara harafiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik, yang dimana hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik, dimana keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti bahwa warga mendukung keputusan atau keputusan kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Karena kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, yang dimana termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Di Indonesia sendiri saat ini penggunaan kata partisipasi lebih sering mengacu pada dukungan yang dimana diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Apa tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan deskripsi tentang berbagai partisipasi politik yang dikonsepkan dalam sosiologi politik, di mana masing-masing kerangka teori mendekati studi tentang politik. Partisipasi dengan asumsi berbeda tentang peran yang dimainkan partisipasi dalam mempengaruhi distribusi kekuatan dalam masyarakat. Bab yang ketujuh ada pemilihan dan pemungutan suara. Pemilihan adalah memilih seseorang untuk mengisi politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepada kepala desa. Kerangka teoritis pluralis menekankan nilai suara dan pemilihan umum, sedangkan elit dan perspektif kelas atau Marxis mempertanyakan signifikan mereka. Banyak pekerjaan yang dikutip dalam bab ini mendukung sudut pandang pluralis dengan asumsi pentingnya pemilihan demokratis. Bab yang ke-8 ada gerakan sosial, di mana dalam bab ini membahas tentang gerakan sosial adalah bagian penting dari studi politik dan hubungan antara masyarakat dan politik, meskipun beberapa telah mempertahankan gerakan itu adalah bagian dari perilaku irasional non-politis. Dan yang bab ke-9 ada kekerasan dan terorisme, di mana dalam bab ini ada beberapa kesepakatan tentang apakah teori umum terorisme diinginkan dan atau dapat dicapai, dan beberapa pendapat bahwa terorisme harus dipisahkan dari bentuk politik lainnya, kekerasan, dan yang diberikan definisi luas terorisme oleh Senecal pada tahun 2004. Dan penting, perbedaan antara substrat negara dan teror yang disponsori negara, tampaknya tidak mungkin satupun teori bisa menjelaskan semua tipe. Yang terakhir ada globalisasi, di mana globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan di sini mungkin perlu waktu lama sebelum sosiolog memiliki teori globalisasi, tetapi tidak untuk mengatakan bahwa upaya untuk memahami globalisasi tidak membuahkan hasil. Demikian hasil pekerjaan saya. Terima kasih.